Assalamualaikum, salam sehat. Anak-anak, teman-teman, yuk kita belajar menggambar bentuk-bentuk benda. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Oke, anak-anakku, teman. Sekarang kita mulai membuat gambar benda berelip dan benda-benda kubustis. Benda kubustis itu adalah benda-benda yang memiliki bentuk seperti kubus. Dasarnya adalah kubus seperti ini ya. Walaupun ini berbentuknya persegi panjang, tapi karena dia bentuknya kotak, makanya disebut dengan benda kubustis. Nah, selain daripada ini masih banyak lagi contoh-contoh benda yang bersifat kubustis ya. Nah, kemudian benda elip adalah benda yang memiliki lingkaran seperti ini. Jadi benda yang memiliki lingkaran, apapun bentuknya, kalau dia memiliki lingkaran maka benda itu disebut dengan benda berelip. Nah, kalau masih begini posisi benda itu belum bisa disebut elip. Kalau saya meletakkan benda ini terlihat tepat ya oleh teman atau anak-anak seperti ini. Tapi kalau benda ini letaknya sudah kita rubah seperti ini, maka lingkarannya tidak akan terlihat lagi. Nah, lingkaran ini sudah berubah, namanya menjadi sebuah elip ya. Nah, kalau kita gambarkan elip yang seperti ini bentuknya seperti ini ya. Jadi elipnya itu berbentuk vertikal ya, berdiri. Inilah elipnya. Nah, ini vertikal. Letak bendanya tertidur seperti ini. Kalau kita ini tarik ke sana, nah misalnya ini sebuah mangkuk ya. Nah, ini bawahnya juga harus elip kalau memang dia bentuknya elip. Ini tidak boleh digambarkan rata. Jadi ini harus bentuknya juga elip ya. Jadi ini yang bentuknya elip vertikal. Kemudian kalau letak benda ini miring seperti ini, nah ini akan kita gambarkan elipnya seperti ini ya. Ini yang disebut dengan elip diagonal karena letak bendanya miring. Nah, ini kalau kita tarik seperti ini misalnya ya. Ini adalah elip diagonal. Kemudian ada lagi elip yang datar atau elip horizontal. Kalau letak bendanya seperti ini, maka kita gambarkan seperti ini elipnya. Inilah yang disebut dengan elip horizontal. Kenapa? Karena bendanya tertidur seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan ke bawah, ini ditarik seperti ini ya. Ini adalah elip horizontal ya. Elipnya horizontal. Jadi bentuk elip itu ada 3, ada yang diagonal, ada yang vertikal, dan ada yang horizontal. Inilah benda-benda yang berelip ya. Kemudian membuat gambar elip itu tidak boleh bagian ujungnya runcing. Misalnya ada anak-anak atau teman-teman yang membuat bagian ujung elipnya itu runcing seperti ini. Ini akan saya salahkan. Kenapa?
karena elip pada dasarnya adalah sebuah lingkaran. Jadi bagian ujungnya tidak boleh runcing seperti ini ya. Ini akan saya salahkan karena dasarnya elip adalah sebuah lingkaran. Nah, inilah contoh 3 bentuk benda yang memiliki elip. Jadi bagian sudutnya merupakan busur yang lengkung ya. Nah, bagian sudut elip ini memiliki sudut 90 derajat ya, 90. Kenapa sudut ini sudut siku? Karena pada dasarnya elip itu adalah sebuah lingkaran. Jadi lingkaran ini kita tahu bahwa lingkaran itu memiliki 360 derajat lingkarannya. Makanya elip juga memiliki sudut 90 derajat ya. Nah, ini busurnya harus benar-benar melengkung seperti bulat telur. Jadi kalau ada anak-anak yang membuat runcing seperti ini akan saya salahkan karena pada dasarnya elip itu adalah sebuah lingkaran. Nah, seperti ini juga ya, ada benda berelipnya ya. Jadi semua benda yang memiliki lingkaran itu disebut dengan benda berelip. Sedangkan benda yang bentuknya kotak seperti ini ya, ini kotak ya, ini disebut dengan benda-benda kubustis ya, karena bentuk dia bukan elip tapi berbentuk segi 4 seperti ini walaupun persegi panjang. Seperti ini juga ya, ada HP ini bentuknya kotak ya, ini namanya benda kubustis ya, sama. Jadi benda-benda yang memiliki bentuk kotak, kubus dengan dasar kubus disebut dengan benda kubustis. Kemudian lagi ada benda bebas seperti buah-buahan dan sebagainya ya, bentuk buah-buahan, pohon, alam itu termasuk benda bebas. Oke, sekarang kita akan membuat benda-benda berelip dan kubustis. Perhatikan ya, yang akan saya buat di sini adalah guci, kemudian gelas, kotak. Nah, ini elip, bagian ujungnya harus benar-benar lengkung. Ini masih dalam bentuk sketsa ya. Pensil yang saya gunakan ini adalah pensil 8B karena sifatnya yang lunak sehingga mudah untuk mengarsir.
saya sudah selesai membuat sketsa. Di sini ada gelas yang memiliki elip, 2 buah gelas ya teman-teman, anak-anak. Kemudian buah bentuk bebas, kemudian buku, kubustis, dan ini ada teko yang memiliki 2 buah elip. Bagian bawah teko juga berelip. Nah, saya mulai mengarsir. Bagian yang tidak terkena cahaya tentu diarsir lebih pekat. Ini harus kita arsir lebih pekat ya. Ya, terus kita arsir. Jadi yang saya arsir ini adalah bagian yang tidak terkena oleh cahaya. Dan ini tisu saya siapkan untuk menggosok. Bila sudah selesai saya mengarsir, sudah merasa cukup, saya akan gosok dengan tisu nanti. Setelah cukup saya arsir, kemudian saya gosok ini dengan menggunakan tisu. Jadi bagian yang pekat tetap saya gosok dengan tisu. Kemudian bagian yang tidak pekat itu hanya sisa dari sisa gosokan tisu tadi ya. Ya, terus saya menggosok dengan menggunakan tisu. Mengapa? Agar hasil arsirannya lebih halus dan lembut. Nah, teknik ini yang disebut dengan teknik Dussel ya, anak-anak, teman-teman. Teknik yang saya gunakan adalah teknik mengarsir yang disebut istilahnya teknik Dussel. Jadi arsiran akan terlihat lebih halus dan lembut, tidak kasar. Nah, demikian caranya. Setelah kita arsir, kemudian kita menggosoknya dengan tisu.
berikutnya, saya sedang mempersiapkan sketsa untuk tirai ya. Nah, ini yang sedang saya gosok, saya buat adalah tirai agar gambar ini terlihat lebih cantik ya, teman. Oke, ini saya arsir bagian-bagian yang harus gelap yang mana. Saya arsir lebih pekat ya. Jadi di sini ada tirai. Tirai ini juga termasuk benda bentuk bebas ya. Benda bentuk bebasnya ada tirai, kemudian buku ya. Nah, ini adalah sedikit bayangan dari benda yang tidak terkena cahaya. Saya gosok kembali. Nah, ini batas dinding ini tetap saya arsir arahnya ke atas vertikal. Kenapa? Karena sesuai dengan sifatnya. Kemudian saya gosok dengan menggunakan tisu. Dinding itu berdiri tegak lurus, makanya saya arsir vertikal ya. Kemudian kalau bagian bawah, letak benda itu berada di bawah, saya arsir datar karena sesuai dengan sifatnya. Jadi kalau yang bagian lantai itu harus kita arsir mendatar horizon, sedangkan yang berdiri tegak seperti dinding harus diarsir tegak lurus ya. Demikian teman, anak-anak. Inilah gambar benda bentuk berelip, benda kubustis, dan benda bebas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe ya.